Bab 394, Kota Kuno Canyuan. Keesokan harinya, pedang besar terbang lepas landas dari keluarga bangsawan Haotian. Di pedang terbang, ada 9 tetua dari keluarga bangsawan Haotian, Andrian Haotian, Salihua, dan Marco Haotian juga ada di dalamnya. Selain mereka, ada 9 murid muda, Harli Ye, Azula Haotian, Zian, dan Noura Su. Perlu disebutkan bahwa, sejak pedang terbang lepas landas hingga saat ini, hampir semua dari mereka akan menoleh dengan aneh setiap 2 atau 3 detik untuk melihat Robert Chen, William Wei, dan Alvaro Lee. Bukan karena mereka terlihat aneh, hanya saja ketiga orang ini sedikit berbeda hari ini. Bagaimana mengatakannya? Mereka bertiga seharusnya dipukuli dengan keras. Mereka semua memiliki hidung biru dan pinggang bengkak, terutama Robert Chen, yang rambut panjangnya yang tampan ditarik menjadi helai, dan bahwa William Wei, seluruh wajah telah berubah menjadi wajah biji melon. Yang paling sombong adalah Alvaro Lee, yang masih menggali tenggorokannya sendiri, dan kadang-kadang dia bisa mengeluarkan beberapa kerikil kecil dari tenggorokannya. Satu-satunya saat mereka bertiga sangat jujur, duduk di sana dengan tertib. Semua orang memandang mereka dari waktu ke waktu, dan mereka memandang Harli Ye dari waktu ke waktu. Tadi malam, setelah Harli Ye menyeret mereka pergi dari ruang Azula Haotian, mereka dibawa ke tempat sunyi. Adegan berikutnya tak tertahankan untuk dikatakan, dan mereka dipukuli sampai bahkan ibu mereka tidak mengenalinya. Apakah ketiganya masih tertekan? Harli Ye mengalahkan mereka. Melihat Harli Ye lagi, memegang pedang Cixiao sendirian, dia membenamkan kepalanya dan menggosok di sana dari awal sampai akhir. Dia kadang-kadang mengangkat kepalanya dan melirik ke segala arah, tetapi setiap kali dia bisa melihat Azula Haotian memelototinya dengan ganas, percikan masih mekar di matanya yang indah, dan pipinya terkadang merah. Setiap kali, Harli Ye batuk kering dan terus menundukkan kepalanya dan menyeka pedangnya. Di tempat kejadian, suasananya agak aneh, dan mereka tidak berbicara. Orang yang paling menyedihkan adalah Noura Su, yang menggaruk-garuk kepalanya sepanjang jalan, tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam suasana yang begitu aneh. Jadi, ini adalah bagaimana hal itu terjadi. Pedang terbang itu sangat cepat, seperti pelangi panjang. Ini adalah sekelompok gunung di seluruh Changyuan, yang dikenal sebagai Pegunungan Changyuan. Di kedalaman pegunungan, ada kota kuno yang sangat besar, yang ke-9 dari aula cabang sekte Heng Yue adalah jauh lebih besar, dan Beichu dikenal sebagai kota kuno Changyuan. Asal-usul kota kuno Changyuan sangat besar, didirikan oleh leluhur keluarga bangsawan Haotian, keluarga Yuan dan keluarga Ying yang di masa lalu. Yang paling penting adalah penguasa kota kuno Changyuan, dan hubungan dengan 3 keluarga jauh lebih rumit. Di masa lalu, seorang wanita dari keluarga Haotian menikah dengan keluarga bangsawan Yin Yang dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Ketika bayi laki-laki itu tumbuh dewasa, dia menikahi nona keluarga Yuan. Dia dan nona Yuan melahirkan seorang putri dan menikah dengan seorang pria dari keluarga Haotian, dan anak yang dia lahirkan dengan pria itu adalah leluhur dari tuan kota Changyuan ini. Oleh karena itu, leluhur tuan kota Changyuan memiliki hubungan yang baik dengan 3 keluarga, dan keturunannya secara alami kurang lebih terkait dengan 3 keluarga. Inilah yang sengaja dilakukan leluhur dari 3 keluarga di masa lalu, menciptakan seseorang yang memiliki ikatan darah dengan 3 keluarga menjadi penguasa kota Changyuan. Ini adalah kesepakatan yang mereka buat di masa lalu. Kota kuno Changyuan bukan milik salah satu dari 3 keluarga, dan tidak akan mendukung salah satu dari 3 keluarga.
Pentingnya ini adalah bahwa setiap kali pertemuan Chen Yuan akan diadakan di sini, dengan cara yang damai, bagi wilayah Beizhen Chang Yuan. Ketika Harley Ye mendengar tentang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan merasa permainannya terlalu tinggi. Saat berbicara, pedang besar terbang itu telah mendarat di sebuah tempat dengan radius 10.000 meter di kota kuno Changyuan. Begitu dia memasuki matanya, Harley Ye melihat ratusan tetua berpakaian putih berjongkok di platform tinggi, dan ketika Andrian Haotian tiba, mereka juga bangkit satu demi satu. Teman seiman, aku sudah menunggu lama. Begitu mereka mendarat, seorang lelaki tua berbaju putih tidak bisa menahan tawa. Dia adalah pemilik kota dari kota kuno Changyuan, Master Changyuan. Mudah untuk dibicarakan. Andrian Haotian tersenyum dan duduk di kursi khusus untuk keluarga bangsawan Haotian. Namun, dia adalah Master Changyuan, berarti dia benar-benar memiliki asal-usul yang hebat dalam hal senioritas. Apakah Andrian Haotian masih pamannya? Namun, di kota kuno Changyuan ini, aku tidak akan membicarakan hal ini dengan kamu. Kamu memiliki hubungan darah dengan keluarga bangsawan Haotian, jadi tentu saja kamu pasti memiliki hubungan darah dengan keluarga Yuan dan keluarga Yin Yang. Jika membicarakan hal ini, maka aliansi Changyuan ini tidak ada artinya. Oleh karena itu, leluhur dari 3 keluarga masih sangat cerdas, karena berkaitan dengan 3 keluarga, jadi tidak ada kecenderungan yang baik, dan kota kuno Changyuan, terus terang, adalah panggung bagi mereka untuk berduel. Menurutmu siapa yang akan menang kali ini? Begitu mereka duduk, Harley Ye mendengar diskusi dari semua tempat. Tidak hanya mereka bertiga yang ikut dalam aliansi Changyuan, banyak juga kultivator mandiri yang datang menyaksikan keseruannya. Wajar saja di antara kultivator mandiri juga ada orang-orang kuat. Harus diketahui bahwa banyak macan dan naga yang masih tak terhitung jumlahnya. Menurutku keluarga Yin yang memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Seseorang berkata sambil membelai janggutnya. Dengar-dengar bahwa semua murid yang mereka undang adalah murid di daftar panggung Feng Yun, dan peringkatnya tidak buruk. Keluarga Yuan juga tidak buruk. Aku mendengar bahwa David Bailey, yang berada di peringkat 71, juga diundang ke sini. Keluarga bangsawan Haotian benar-benar agak misterius kali ini. Seseorang tidak bisa tidak melirik Andrian Haotian dan yang lainnya, dan matanya tertuju pada tubuh Xian dari kiri, yang terkuat adalah dia, putra yang berada di peringkat 70. Tapi siapa bocah bertopeng itu? Banyak mata tertuju pada Harley Ye, tetapi mereka tidak mengenali asal-usul Harley Ye. 80%-nya adalah kultivator mandiri. Di sini, Harley Ye langsung mengabaikan diskusi semua pihak. Dia masih membenamkan kepalanya dan menyekap pedang Cixiao. Untuk pertemuan Changyuan ini, dia sangat santai sejak awal. Bahkan jika 2 keluarga lainnya masuk 10 besar, dia tidak takut. Ini adalah kepercayaan diri yang mutlak. Sepertinya kita datang lebih awal. William Wei melihat sekeliling, kecuali para kultivator yang datang untuk menonton pertempuran, dia tidak melihat siapapun dari 2 lainnya datang. Mereka berdua selalu bertingkah seperti siswa sekolah menengah. Kita semua sudah terbiasa, bisik Azula Haotian. Keluarga Yuan ada di sini. Segera, sebuah suara keras datang ke tempat tersebut, dan Master Chen Yuan dan yang lainnya juga bangkit. Teman seiman keluarga Yuan, silakan duduk. Mudah untuk dibicarakan. Seorang lelaki tua yang dipimpin oleh keluarga Yuan sedang mengobrol. Dia tidak lupa untuk melirik Andrian Haotian dan kepala keluarga Yuan, Romi Yuan. Sialan, David Bailey. Di sini, mata Robert Chen sudah menatap lurus ke salah satu kultivator muda dari keluarga Yuan. Sialan, peringkat 71, bagaimana bisa bertarung? Alpha Rowley mengutuk diam-diam.
8 orang lainnya semuanya adalah murid dari daftar panggung Feng Yun. William Wei menggaruk kepalanya dengan kuat. Tuan, ini. Ngaura Su mengerutkan kening dan menatap Salihua. Lakukan yang terbaik. Salihua menghela nafas tak berdaya, dan melirik Andrian Haotian di sampingnya. Andrian. Sepertinya mereka tidak ingin kita menang kali ini. Andrian Haotian tidak berbicara, tetapi alisnya berkerut erat. Ketika mereka berbicara, David Bailey, yang berada di seberang, dengan santai mengambil cangkir teh. Dia menyesap dan melirik satu sama lain dengan main-main. Ketika dia melihat William Wei dan yang lainnya, dia semakin tertawa. Asyiknya, lucu banget sekelompok master pemurnian pil datang untuk bertarung, sungguh sebuah lelucon. Teman kecil David, tidak ada tekanan. Romi Yuan tersenyum tipis. Keluarga bangsawan Haotian mengabaikannya begitu saja. David Bailey tersenyum santai, tapi aku tidak bisa menjamin keluarga Yin Yang. Aku mendengar bahwa Yusmin Li, yang berada di peringkat 69, pergi ke tempat mereka. Aku tidak merasa bisa melawan Yusmin Li. Tidak masalah. Romi Yuan tertawa nakal, keluarga bangsawan Haotian pasti akan dikalahkan, dan kedua keluarga dapat membagi wilayah mereka. Bersambung. Bab 395. Konspirasi dua keluarga. Keluarga bangsawan Yin yang telah tiba. Dengan suara yang keras dan lantang lagi, orang-orang dari keluarga bangsawan Yin yang datang. Segera, mata semua orang di tempat itu terfokus ke sana, dan orang-orang dari keluarga bangsawan Yin yang turun, dan pemimpin keluarga bangsawan Yin yang, Yin Zong. Teman seiman, aku sudah menunggu lama, kata Master Cheng Yuan. Mudah untuk dibicarakan. Yin Zong tersenyum, seperti Romi Yuan. Setelah dia jatuh, dia tidak lupa menatap Andrian Haotian dengan main-main. Aku pergi, Yusmin Li. Di sini, William Wei segera membujuk, dan melihat Yusmin Li dari kejauhan. Yang lain juga murid dalam daftar panggung Feng Yun, jadi aku tidak bisa bertarung. Robert Chen menutupi dahinya. Kalau begitu, ayo kita pulang. Alvaro Lee berkata sambil terbatuk kering. Pada saat ini, wajah Andrian Haotian dan yang lainnya menjadi sangat jelek dalam sekejap, terutama ketika mereka melihat Yusmin Li. Masih ada kilatan cahaya dingin di mata mereka, terutama ketika dia dan orang dari Changtian pergi ke keluarga bangsawan Haotian malam itu, yang benar-benar memalukan. Hari ini aku akan membuatmu memahami harga dari memprovokasi kami. Master Changtian ada di antara mereka, dan dia memandang Andrian Haotian dan yang lainnya dengan mencibir. Yusmin Li di samping bahkan lebih arogan dan tak terkalahkan, matanya yang cabul melihat Azula Haotian dengan ceroboh. Setelah itu, dia memandang Harley Ye, menunjukkan dua baris gigi putih, godaan dan cahaya dingin semacam itu juga terlihat. Nak, hari ini aku akan membuatmu mengerti, dengan memprovokasiku, harus membayar harga yang tinggi. Bodoh. Harley Ye mengabaikannya dan melirik keluarga Yin Yang. Dia juga melihat putra suci yang dia lihat di konferensi pertarungan pil, yang juga sombong dan mendominasi saat ini. Kakak perempuan yang cantik itu berkata dia akan datang, mengapa aku tidak melihatnya? Zian di sampingnya lembut dan sederhana, menyapu sekitar arena dengan kepala kecilnya sambil bergetar. Mungkin dia sibuk mengurus pernikahan. Harley Ye mengangkat telinganya, mungkin dia sedang sibuk melakukan sesuatu sekarang. Itu tidak akan terjadi. Zian menggelengkan kepalanya, dia bilang suaminya sudah mati. Itu sangat disayangkan. Memang benar si pembicara tidak punya niat, tapi si pendengar punya hati.
Di sini, Sali Hua melihat Andrian Haotian, tetapi Andrian Haotian tetap diam, dan dapat dilihat bahwa masih ada rasa sakit di matanya. Peserta silahkan naik ke panggung untuk menarik undian. Segera, suara Master Chen Yuan terdengar di tempat. Mendengar ini, Harley Ye meletakkan gelas anggur di tangannya dan hendak bangun. Namun, sebelum mereka bisa bangkit dari tempat duduk mereka, sebuah suara samar terdengar. Senior Chen Yuan, Junior menyarankan agar lebih baik melewatkan undian ini dan menggunakan metode tantangan untuk memulai pertarungan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di antara hadirin berkumpul ke satu sisi. Suara itu datang dari pihak keluarga bangsawan Yin Yang, dan Yusmin Li yang berbicara. Dia masih duduk dengan kokoh di kursinya, minum teh dengan santai. Master Chen Yuan mengerutkan kening, melirik Yusmin Li, dan memandang Yin Zong, kepala keluarga Yin Yang, dan berkata, "Teman seiman, ini sepertinya tidak sesuai dengan peraturan asosiasi Chen Yuan. Aturan itu kan tidak hidup, tetapi orang-orang hidup." Yin Zong berkata dengan sangat santai, "Setiap kali Liga Chen Yuan harus dimainkan selama 3 hari, itu buang-buang waktu. Mari kita mulai pertarungan secara langsung." "Aku setuju." Romi Yuan, kepala keluarga Yuan, juga berkata. Mengatakan itu, keduanya memandang Andrian Haotian dan yang lainnya, tapi tidak tahu apakah saudara Haotian setuju atau tidak. Jika setuju, maka tidak apa-apa untuk membuat sedikit penyesuaian pada peraturan asosiasi Chen Yuan. Selain itu, apakah kamu setuju atau tidak, katakan saja biar lebih santai. Di sini, Andrian Haotian sedikit menyipitkan matanya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu rencana apa yang dimainkan kedua keluarga ini? Mereka jelas punya rencana. Marco Haotian berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika aku tidak salah, dan jika konfrontasi dilakukan dengan cara menantang, murid-murid dari kedua keluarganya akan menantang semua murid keluarga bangsawan Haotian. Mereka akan mengusir kita terlebih dahulu." Sali Hua mengerang, dan 20% wilayah yang ditempati oleh keluarga bangsawan Haotian mungkin akan dibagi oleh mereka berdua. "Sudahlah, kami setuju, ayo bertarung." Saat Andrian Haotian dan yang lainnya sedang berdiskusi, Harley Ye membuat keputusan sendiri. Dia berencana untuk mengundi, tetapi ketika dia mendengar metode tantangan, dia duduk lagi. Laga undian Liga Chen Yuan sangat mirip dengan pertandingan 3 sekte, ada juga babak eliminasi dan babak semifinal. Babak final, itu sangat merepotkan, dan itu akan memakan waktu 3 hari untuk berakhir. Sekarang, ada cara yang lebih rapi, dan dia secara alami setuju dengan kedua tangan, karena dia tidak punya waktu untuk mendengar omong kosong ini. "Harry Qin, ini bukan lelucon." Azula Haotian, yang duduk di sebelah Harley Ye, berkata dengan tergesa-gesa. "Aku tahu. Aku bilang, otakmu kebanjiran." William Wei melirik Harley Ye, keduanya jelas menargetkan keluarga bangsawan Haotian. Terserah mereka untuk bergantian menantang, dan dalam satu putaran, kita bisa berkemas dan pulang. Jangan bicara omong kosong, jangan membuat keputusan membabi buta, ini akan mempengaruhi nasib keluarga bangsawan Haotian. Robert Chen juga melirik Harley Ye. "Kami di sini untuk membantu melawan, jangan panggil tembakan untuk orang lain." Alvaro Lee mengangkat telinganya. "Jangan membuat masalah, itu bukan lelucon." Ngaura Su juga menarik-narik pakaian Harley Ye. "Aku percaya diri." Melihat sekeliling, yang bisa dia lihat hanyalah sepasang mata yang menatap seorang idiot. "Teman kecil, kamu tidak mengerti betapa kuatnya ini, jadi jangan membicarakannya." Andrian Haotian menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka bahwa Harry Qin, peringkat ke-99, akan memiliki keberanian untuk menyetujui atas nama keluarga bangsawan Haotian. "Karena sudah setuju, mari kita mulai."
Di sisi yang berlawanan, Yin Zong dan Romi Yuan tersenyum tipis. Telinga mana yang kamu dengar bahwa keluarga bangsawan Haotian ku setuju? Marco Haotian berkata dengan suara yang dalam. Kedua telingaku bisa mendengarnya. Romi Yuan tertawa nakal. Aku khawatir itu bukan hanya aku, tetapi semua orang di sini juga telah mendengarnya. Itu dia, aku juga mendengarnya. Orang-orang yang menonton pertempuran tidak bodoh. Mengetahui bahwa keluarga bangsawan Haotian telah jatuh, mereka secara alami akan membantu keluarga Yuan. Mungkin mereka bisa mengandalkan mereka untuk masa depan yang baik. Iya, keluarga bangsawan Haotian tidak bisa tidak menepati kata-katanya. Ketika suara pertama terdengar, gelombang suara lainnya melonjak. Lagi pula, kami sudah mendengarnya. Keluarga bangsawan Haotian tidak mungkin tidak mengakukan. Mendengarkan suara ombak di bawah, Master Chen Yuan di panggung tinggi mengerutkan kening, seolah-olah dia sudah melihat petunjuknya. Chen Yuan, situasinya tidak benar. Seorang lelaki tua berbaju putih mengerang, keluarga Yuan dan keluarga Yin yang akan menendang keluarga bangsawan Haotian keluar dari permainan terlebih dahulu. Mereka telah lama memiliki niat untuk mengukir wilayah keluarga bangsawan Haotian, dan sekarang langkah ini dapat diharapkan. Situasi berkaki tiga mungkin rusak hari ini. Master Chen Yuan menarik napas dalam-dalam. Keluarga bangsawan Haotian hari ini bukan lagi keluarga bangsawan Haotian yang seperti dulu. Ini benar-benar memalukan. Di sini, mendengarkan suara ombak ke segala arah, ekspresi wajah Andrian Haotian dan yang lainnya kembali jelek. Wah, pembuat masalah. William Wei menggosok alisnya. Kata-katamu membuat keluarga bangsawan Haotianku sangat pasif. Azula Haotian menghela nafas tanpa daya. Kalau begitu mari kita lebih berinisiatif. Harley Ye menyesap anggur di mulutnya, lalu memutar lehernya dengan keras, melangkah keluar, dan melangkah ke panggung pertandingan yang berdiameter hampir 1000 kaki. Bersambung.